melihat lalu mengerti kesulitan. Apa kelemahan atau kesulitan dari anak sulung di dalam perumpamaan anak yang bilang? Kesulitan daripada anak sulung itu adalah ketika dia datang dari ladang, dia melihat adiknya sudah pakai jubah yang terbaik, sudah pakai cincin, sudah pakai sepatu. Kalau dia lihat langsung adiknya ketika dia pulang dalam kondisi bau, dalam kondisi compang-camping, akan sangat berbeda ketimbang ketika dia lihat adiknya sudah dalam kondisi yang rapi, wangi, dan sebagainya. Saudara sekalian, orang Samaria itu melihat, dan dia tidak sampai hati melihat kesukaran daripada orang yang menderita itu. Bagi kita di dalam masa kini, saudara, kita melihat orang yang kesulitan dengan 3 sudut pandang paling tidak. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang gambar Allah. Siapapun dia, John Calvin berkata, berapapun berdosa manusia, jangan lupa dia tetap gambar Allah. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya dia tetap gambar Allah. Kita melihat orang yang kesulitan dari bangsa apapun, dari agama apapun, dia adalah gambar Allah yang Tuhan cipta. Itu sebabnya kita melihat orang yang kesulitan dengan sudut pandang seperti ini. Kita seharusnya mengingat inilah ciptaan Tuhan, inilah gambar Allah. Meskipun dia sudah rusak, dia sudah jatuh dalam dosa, kita timbul belas kasihan kepada mereka. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang kasih Allah. Kita sendiri sudah mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Saatnya kita meneruskan cinta itu kepada orang lain. Seperti pipa yang menyalurkan air dari sumber air terus disalurkan kepada orang lain. Kita sudah mengalami cinta Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam cerita orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan Yesus berhenti lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? Ini bahasa seorang ibu. Ini bukan bahasa seorang raja. Gak ada raja bertanya kepada hambanya, apa yang harus aku perbuat bagi kamu? Itu pertanyaan seorang hamba kepada raja. Tapi Yesus bertanya kepada orang buta, apa yang harus aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan seorang ibu. Ibu yang bertanya kepada anaknya yang sakit, mama mesti masak apa? Masak bakso atau masak nasi, tim atau bubur atau apa? Itulah pertanyaan yang Tuhan berikan sebagai gambaran cinta kasih yang kita sudah alami terlebih dahulu, dan sekarang kita teruskan kepada orang lain di dalam kesulitan. Saudara sekalian, sudut pandang cinta Tuhan, kalau kita lihat dari kasih Allah Bapa, lihat dari kasih Tuhan Yesus, lihat dari kasih Roh Kudus, begitu limpah di dalam hidup kita. Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, berkorban. Itu susah kita paham. Di mana-mana saudara masyarakat, dari ekonomi paling rendah sampai paling tinggi, dari kebudayaan apapun, ayah selalu berkorban mati-matian untuk anak. Berapapun biaya. Kalau saudara tanya tukang ojek di pinggir jalan, bapak kerja begini buat apa? Setengah mati setiap hari untuk anak saya. Tapi saudara, mengorbankan anak itu tidak masuk akal. Mengorbankan diri untuk anak itu yang kita pahami di dalam kebudayaan manapun. Tapi bapak memberikan anak yang tunggal. Lahir seperti binatang, mati seperti binatang. Saudara sekalian, ketika tsunami di Aceh itu, ada satu cerita yang menyedihkan sekali. Setiap kali saya bicara cinta Tuhan selalu ingat cerita itu. Yaitu saudara sekalian, keluarga itu punya 3 anak. Umur kira-kira 9-10 tahun, lalu umur 6-7 tahun, lalu yang kecil mungkin 2-3 tahun. Waktu air itu datang, saudara sekalian, mereka tidak bisa pergi ke atas sebab rumah mereka tidak ada lantai 2. Jadi mereka saudara peluk tangga. Air makin keras. Lalu papanya berkata, peluk yang kencang. Papa, mama, anak pertama agak besar, anak kedua lebih kecil 6-7 tahun. Lalu anak yang ketiga juga peluk tangga. Saudara, sampai akhirnya 4 orang bisa bertahan, tapi anak yang paling kecil tangannya lepas. Lalu berteriak, papa, papa, mama, mama. Terus di bawah air, mereka semua 4 itu nangis. Dia berteriak, tolong, tolong, sampai hilang tangannya. Mereka ingin menolong, tapi tidak bisa menolong. Saudara, bayangkan, Allah Bapa bisa menolong. Tuhan Yesus berkata, aku bisa memanggil Bapa memberikan 12 pasukan malaikat, tapi Bapa memberikan anaknya bagi saudara dan saya. Lahir seperti binatang, mati seperti binatang. Saudara, kalau kita punya anak, kita berkata kalau Tuhan mau pakai, apalagi jadi seperti pendeta Simentong, semua rela, semua mau.
hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, hamba Tuhan yang besar. Oh, kita semua. Tetapi saudara, kalau menderita seperti Kristus, itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Kalau kita melihat cinta kasih Tuhan Yesus, saudara, dari Allah Bapa kasihnya begitu luar biasa. Dari Tuhan Yesus kita melihat kasihnya begitu luar biasa. Lukas pasal 19 ayat 10 berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu apa sih? Kita semua tahu kalau kita punya pulpen, beli di supermarket 2.000, 3.000 rupiah, ketinggalan di airport, tidak ada orang kembali lagi. Tapi kalau 50 juta, saudara, kita kembali lagi. Ada orang dari Jambi atau dari Pekanbaru ketinggalan cek berapa miliar, saudara, dia kembali lagi. Saudara, kalau dia ketinggalan amplop, di dalamnya uang 100.000, dia mau kasih supir taksi tadi ketinggalan, lupa, saudara, oh biarin saja. Saudara, kita semua mengerti bahwa yang hilang itu kalau berharga, kita akan mati-matian cari sampai ketemu. Tapi kalau yang hilang itu tidak berharga, kita semua biarin. Buat apa sih kita cari? Tuhan Yesus menyeberang danau sampai kapal itu goncang, sampai ke seberang. Untuk apa? Menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Setelah itu kembali. Siapa yang dia cari? Adakah orang penting di situ yang dia cari? Tidak ada. Orang yang kerasukan di Gerasa, yang sudah dibuang oleh keluarganya, yang tinggal di peguburan. Menurut orang Yahudi, orang itu punya 4 kenajisan. Pertama, dia kerasukan roh najis, tinggal di daerah bukan Yahudi yang najis, dekat perdagangan babi yang najis, kuburan itu najis, 4 najis. Keluarga sudah buang dia, tapi Yesus menyeberang danau, naik perahu, perahu itu goncang karena badai, sampai di seberang, menolong dia, lalu kemudian orang itu kembali lagi, Tuhan Yesus kembali lagi, hanya menyembuhkan orang itu. Buat apa? Maka pelayanan tidak bisa semua dihitung dengan uang keuntungan. Kalau hitung persembahan, saudara, tidak ada kafin. Kafin itu, saudara sekalian, kadang-kadang 10.000 yang hadir persembahannya 2 juta. Tidak sampai tiket 1 orang ke situ, tidak sampai tiket pembicaraan ke situ. Tetapi pelayanan itu harus dikerjakan, bukan menghitung untung rugi, bukan menghitung biaya. Saudara, Tuhan Yesus pergi menolong orang yang kerasukan. Kalau kita bicara dalam bahasa sekarang, seperti orang dari sini ke Amerika. Lalu saudara ditanya, mau cari siapa Pak? Cari orang gila. Loh, siapa itu? Keluarga? Bukan. Teman baik? Bukan. Siapa? Gak kenal. Oh, yang dicari gila, yang cari juga gila. Buat apa jauh-jauh mahal-mahal? Gak kenal kok. Itu yang Yesus lakukan, pergi menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa ini. Setelah dia sembuh, setelah dia duduk, wah itu momen bagi saya yang paling menyentuh. Dia duduk, saudara, dan dia berkata, Tuhan, beri saya kesempatan ikut Engkau. Kenapa dia minta ikut Tuhan? Karena dia tahu keluarga tidak akan terima dia sekalipun sudah sembuh. Orang sudah gila, saudara, dianggap, wah nanti kamu lagi. Sudah janganlah terima. Tuhan berkata, pergi dan bersaksi. Tuhan mencari orang yang hilang, yang tidak berharga, yang dibuang oleh masyarakat, bahkan dibuang oleh keluarganya. Itulah cinta Tuhan kepada saudara dan saya, yang harus sekarang kita teruskan kepada orang lain. Allah Bapa mencintai kita, Allah Anak mencintai kita, Allah Roh Kudus mencintai kita. Saudara sekalian, bagaimana Roh Kudus mencintai kita? Dia melahirkan kembali kita. Setelah kita lahir kembali, Roh Kudus menjadi guru yang setia. Saya pernah jadi guru di sekolah, saudara sekalian. Lalu setiap guru waktu sebelum jadi hamba Tuhan jadi guru komputer. Dan kami diberitahu, Pak, tiap kali liburan anak sekolah tidak libur ya Pak ya? Oh ya, kenapa? Tolong ajari pegawai-pegawai tata usaha. Sekolah-sekolah itu, saudara, pegawai tata usahanya Tuhan. Saya baru mengerti, saudara, mengajar orang tua sulit, saudara. Saya bilang, Pak ya, pencet nanti ya, kontrol apa? Saya pindah sebelah lagi, Pak, kontrolnya yang mana Pak? Saya cuma tahu kontrol pembukuan Pak, saya tidak tahu kontrol apa ini. Wah, susah sekali, saudara sekalian. Terus tak gampang mengolah, balik nggak mengerti. Saudara bayangkan, itu kita. Roh Kudus terus tinggal dalam diri saudara dan saya, mendampingi kita, terus membimbing kita sampai kita ketemu Tuhan. Roh Kudus kalau putus asa ya, udahlah, capek, saudara, tidak nurut terus, dibilangi tidak nurut terus, sudah capek. Tapi Roh Kudus terus, karena dia mengasihi kita, dia terus mendampingi kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Pertama, kita melihat orang yang susah dari sudut pandang gambar Allah. Yang kedua dari sudut pandang kasih Allah. Yang ketiga dari sudut pandang golden rule. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu ingin orang lakukan padamu,
lakukan itu pada orang lain. Saudara sekalian, kita semua sakit, kita ingin kita ada layanan kesehatan. Kita juga sekarang ketika Tuhan beri itu kemungkinan kepada kita, kita ingat orang lain yang sakit, mereka juga perlu layanan. Kita mungkin, kalau kita nggak mungkin, kita nggak lakukan. Gereja kita diberi kemungkinan oleh Tuhan untuk membuka pelayanan ini. Apa yang kamu ingin orang lakukan padamu, lakukan itu pada orang lain. Kita ingin waktu kita sakit ada orang menangani kita. Sekarang kita berikan itu juga kepada orang lain. Mereka yang kesulitan, saudara sekalian, tidak bisa tidak, kita harus lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara, ada satu hal yang sangat indah di dalam cerita orang Samaria ini, yaitu saudara, sebelum dia menolong, saudara, dikatakan setelah dia melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini adalah gambaran yang sama dengan gambaran Tuhan Yesus yang tadi di dalam masterclass. Pendeta Sinuntong berkata 10 kali dicatat Yesus itu tergerak hati oleh belas kasihan. Saudara perhatikan, sebelum dia memberi makan, sebelum dia menyembuhkan, sebelum orang Samaria ini membalut, saudara, pertama-tama itu hatinya. Bagian ini selalu kita lewat, saudara sekalian, seperti bagian yang biasa bagi kita. Tetapi bagian ini harus tidak bisa kita anggap biasa. Kenapa? Hati lebih dulu. Sebelum menjamah orang itu, sebelum menolong orang itu, sebelum membalut luka daripada orang itu, sebelum Yesus memberi makan banyak orang, sebelum Yesus menjamah orang kusta itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati lebih dulu. Hati lebih dulu. Saudara, ini yang menjadi bahaya. Kalau ketika saudara satu pelayanan hatinya tidak ada, sudah tinggal kegiatan, itu menjadi bahaya. Itu yang saudara kita harus terus minta kepada Tuhan di dalam perjalanan gerakan kita, satu periode demi satu periode, terutama periode setelah Pendeta Sinuntong. Hati tidak boleh hilang. Kalau hati kita hilang, gerakan kita menjadi sangat bahaya. Saudara sekalian, ada satu cerita mengenai orang-orang yang tenggelam kapal. Setelah tenggelam kapal, saudara, mereka berkumpul. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Lalu mereka berkumpul semua. Mari saudara-saudara, kita semua selamat kemarin. Tapi saudara tahu kan, setelah selamat dari kapal tenggelam, kita makan KTP, makan nota kontan itu saudara. Karena tidak ada makanan, kita kesulitan. Mari kita jadikan satu yayasan. Kita bikin yayasan menolong orang yang tenggelam kapal, supaya yang tenggelam dirawat dengan baik. Ada kapal penolong, bikin satu bangunan di pinggir pantai, kasih tempat tidur yang baik, kasih dokter dan sebagainya. Generasi pertama sangat sepenuh hati, semua yang tenggelam ditolong dengan baik. Generasi kedua, ketiga lewat. Saudara, orang itu dibawa dari laut datang, kepala di situ, gedung situ bilang apa? Jangan masuk dalam kamar, ini spring bed mahal, orang bau ikan. Suruh dia tidur di matras di luar. Jangan masuk kamar mandi. Kamar mandi ini begitu bagus, shower begitu mahal. Bawa selang, semprot dia di pinggir laut sampai bersih baru masuk dalam kamar mandi. Waktu dilakukan seperti itu, kepala, petugas, pengurus yayasan sudah lupa visi mula-mula dari organisasi itu apa? Untuk menolong orang yang tenggelam kapal. Kenapa susah? Karena sayang. Nanti kita masukin orang bawa-bawa ke dalam kamar, bau kamarnya, bersihkannya sulit. Biarin mereka ditidurkan di matras, di luar dulu sampai baunya hilang. Lalu organisasi itu mulai hilang hatinya, mulai hilang visi mula-mulanya, sudah menjadi satu administrasi. Hati apa? Yang ada pada Yesus, yang ada pada orang Samaria. Hati yang belas kasihan itu muncul lebih dulu sebelum dia menolong. Saudara sekalian, ini sesuatu yang indah. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ada 4 hal yang diabaikan oleh istilah yang kita pakai oleh orang Samaria. Pertama, ketika dia menolong orang itu, saudara, dia mengabaikan perbedaan suku bangsa. Nah, ini menjadi prinsip kita. Ketika dia menolong, dia orang Samaria, dia menolong orang Yahudi, mereka berbeda suku bangsa, tapi dia abaikan. Waktu menolong, bukan lihat suku bangsa, bukan lihat agama, siapa yang kesulitan, kita tolong. Ini pertama yang diabaikan oleh orang Samaria itu. Hati besar untuk menolong siapa saja. Hati besar. Biarlah hati besar yang diajar oleh Pendeta Sinuntong kepada kita itu tidak boleh hilang terus-menerus. Hati yang besar. Saudara sekalian, yang kedua, dia mengabaikan status sosial dia yang rendah. Orang Yahudi menganggap orang Samaria seperti babi. Makan dengan orang Samaria sama makan dengan babi, najis. Saudara sekalian, tetapi dia tidak berkata, saya orang yang dihina, buat apa saya tolong mereka?
saya akan dihina, biarin saja, kapok dia. Tidak, saudara-saudara, dia justru bangun dan menjadi berkat. Pendeta Simotong mengatakan secara minoritas itu kalau memberkati semua itu lebih dari mayoritas. Kita nggak boleh berkata, oh kita minoritas. Minoritas saudara, kalau menjadi berkat bagi semua, dia lebih dari mayoritas. Di dalam satu ruangan, satu lampu makan space-nya barangkali cuma 10 cm kali 10 cm. Tapi dia berkuasa atas satu ruangan. Saudara hitung volume ruangan itu berapa meter kali berapa meter. Dibandingkan dengan lampu yang hanya 10 cm kali 10 cm. Tapi kekuasaan lampu jauh lebih besar daripada seluruh ruangan itu. Karena cahaya yang diberikan oleh lampu itu. Saudara sekalian, kita tidak peduli orang ngomong apa kepada kita, kritik kita apa, saudara. Tugas kita adalah menjadi berkat. Orang Samaria tidak peduli akan status dia yang direndahkan oleh orang lain. Dia menolong ketika saudara, dia abaikan perasaan dia sendiri. Dia tidak berkata orang Yahudi benci saya, sekarang dia kesulitan, biarin dia rasa sendiri. Kalau dia menghina orang Samaria, perasaan lukanya seperti apa? Dia tidak peduli. Dia abaikan perasaan dendam, dia abaikan perasaan dilukai. Sekarang dia menjadi berkat. Sungguh indah. Yang keempat, saudara, orang Samaria itu tidak hitung biaya. Dia berkata kepada rumah penginapan itu, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan dia tidak limit, saudara. Dia tidak berkata kepada pemilik penginapan, saya kasih batas ya, ini plafonnya loh ya, jangan lebih bayar sendiri. Dia berkata apa, saudara? Rawat, kalau memang lebih pulang saya ganti. Susah berarti apa? Itu open limit, itu open plafon, terserah, budgetnya di open. Berarti orang Samaria itu saudara tidak berhitung biaya ketika dia menolong orang lain. Saudara, memang kalau menghitung biaya, Yesus tidak usah datang ke dunia, saudara. Karena terlalu mahal biaya mati di kayu salib untuk menolong orang-orang seperti kita. Saudara sekalian, itu sebabnya orang Samaria itu tidak berhitung biaya, dia menolong orang itu. Yang terakhir, saudara, dia mengabaikan agenda pribadi dia. Dia seorang travel merchant, dia seorang pedagang keliling. Sudah banyak janji dengan supplier, dengan customer. Dia harus lakukan ini, harus lakukan itu. Waktu sangat sempit, apalagi perjalanan dulu. Bukan seperti sekarang, saudara, kalau kita kelewat pesawat, masih ada pesawat berikut. Saudara, semua ini begitu padat, harus segera selesaikan. Dia abaikan, dia selesaikan dulu orang ini. Saudara, semua ini menjadi kesaksian yang sangat indah. Kenapa kita menjalankan pelayanan ini? Dan bukan kebetulan pendeta Simotong memberikan nama klinik kita Samaritan. Karena kesaksian dari orang Samaria ini harus menjadi patokan bagi kita di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya undang Penatua Hendy dan Penatua Wiyogo memimpin doa meresponi firman Tuhan.